Oke, Mas Bro, Mbak Bro, penggemar bola abal-abal, terutama para decul-decul dan demit-demit yang sering berbalas komentar pedas di setiap pertandingan El Clasico. Hari ini saya mau cerita sedikit lah tentang perbandingan 3 gelandang kesayangan para decul versus 3 gelandang kesayangan para demit-demit. Gimana nih menurut kalian, siapa yang terbaik? Oke, kita mulai dari yang pertama, seberapa besar pengaruh mereka terhadap klub masing-masing. Seperti yang kita tahu, Barcelona pernah memiliki 3 gelandang terbaik, Xavi, Iniesta, dan Sergio Busquets, yang pernah membuat Barcelona menjadi tim yang sangat ditakuti seantero Eropa dan dunia. Gimana nih para fans-fans berat Barca kalau melihat hasil yang didapat Barcelona akhir-akhir ini? Kalau kata mantan presiden Cules kalian ini, metnah and say goodbye. Lanjut ya, kalau menurut saya mereka inilah yang menjadi roh permainan Barcelona selama periode 2008 hingga 2015. Selama trio ini main, siapapun pelatihnya, jaminan trofi itu mudah. Bahkan kalian-kalian itu, para pelatih-pelatih online, kalau melatih Barcelona, kemungkinan juara tetap besar. Tapi, kalian tahu kenapa? Tidak mungkin. Karena mereka juga lah Madridista, sering dibuat menangis sama orang-orang ini. Kalian lihat saja pertemuan mereka di La Liga Spanyol. Real Madrid sering dikacangi sama mereka ini. Tapi tunggu, kalau di Piala Kaleng-Kaleng periode itu Real Madrid lebih unggul. Setelah berakhirnya trio Barca karena pindahnya Xavi ke Al-Assad pada tahun 2015, entah kebetulan atau tidak, di tahun itu juga Real Madrid membentuk trio gelandang solid dengan kembalinya Casemiro dari masa peminjaman di Porto. Kalau orang-orang ini main dalam performa terbaiknya, siapapun lawannya pasti terpongkeng dibuatnya. Menurut saya, mereka inilah yang paling berperan penting di kesuksesan Real Madrid. Sehebat-hebatnya mereka ini, kalau main tanpa penyeplo bola, mana bisa bikin banyak gol mereka ini. Kecuali orang ini didatangkan di Madrid, bukannya main bola orang ini, asik main sama perawat-perawat di Madrid ya. Untuk pengaruh terhadap klubnya, kedua trio ini saya rasa imbang lah, karena sama-sama menjadi pemain kunci di tim mereka masing-masing. Bisa sih kalau kalian para Madridista dan Cules bersikeras mau buktikan bagaimana Min. Nah, kalian datangi saja tempat ini. Habis itu, editlah pemain-pemain kalian dengan rating, akurasi umpan, stamina, dan lain-lain di atas 100% lah. Saya yakin yang menang pasti sticknya. Yang kedua, gelandang yang terbuang karena kedua trio ini. Tidak bisa dipungkiri, selama kedua trio gelandang hebat ini main, banyak gelandang-gelandang yang tersisi. Entah karena kalah saing, tidak sesuai dengan taktik pelatih, kurang sabar, atau tidak sesuai harapan. Seperti orang ini dibeli mahal-mahal dari Liverpool, bukannya bantu Barcelona dia ini, malah menghancurkan. Bos, bantu juga namanya itu, bantu bantai. Kita mulai dari pemain Real Madrid, Brahim Diaz. Orang ini merupakan pemain muda yang dibeli dari Manchester City. Karena di City dia kurang mendapat petin bermain. Datanglah dia di Real Madrid. Oi bang, saya mau ke situ nih. Oke, datang saja. Tapi saya ingin banyak bermain bang. Oke. Dalam hati si Zidane, di City saja jadi camat anak ini. Sampainya di Madrid, dia memang dapat menit bermain, tapi saat latihan saja. Dalam pertandingan sesungguhnya jadi camat orang ini, cadangan mati. Kalau kata orang Malaysia, player tak berguna. Akhirnya dia hijrahlah ke AC Milan dan hasilnya pun tetap sama, lagi-lagi jadi cadangan. Saya rasa bukannya tidak pandai bermain orang ini, hanya saja kemungkinan besar dia tidak cocok dengan pelatih-pelatih botak. Iya. Masih banyak pemain hebat yang harus meninggalkan Real Madrid karena ketiga orang ini, seperti James Rodriguez yang ke Everton, Kovacic yang ke Chelsea, Marcos Llorente ke Atletico Madrid, Dani Ceballos dan juga Martin Odegaard yang dipinjamkan ke Arsenal. Hasilnya mereka menjadi andalan di klubnya masing-masing. Mereka ini punya kualitas, hanya saja seperti kata Toni Kroos, selain kuat secara fisik dan psikis, pemain juga butuh sekedar kemampuan di lapangan untuk bermain di Real Madrid.
Khusus untuk Isco, Valverde, dan Asensio, ketiga orang ini jadi pelapis di Real Madrid saat ini. Bukan tidak jago main mereka ini, tapi memang lagi sial karena saingannya lebih baik. Isco, pemain muda berbakat, setelah di Madrid bakatnya hilang. Kalau Valverde, saya pikir kalau orang ini sabar dan konsisten, di tahun-tahun mendatang orang ini akan menjadi tumpuan untuk Real Madrid di lini tengah. Asensio, orang ini memang cocoknya jadi super sub. Kalian lihat saja orang ini, kalau mulai main dari bangku cadangan, langsung nyetak skor dia. Menurut saya, kenapa mereka bertiga ini masih bertahan dan bermain di Real Madrid? Karena mereka masih ada kontrak. Kalau tiada kontrak, mau bikin apa mereka di sana, sialan? Kalau di Barcelona, para gelandang yang tersisi karena trio legendaris ini, yang pertama kita mulai dari Thiago Alcantara. Orang ini adalah salah satu gelandang berbakat, hanya saja dia lahir tidak pada waktu yang tepat. Kok gitu bos? Ya iyalah, dia ini masuk tim senior Barcelona di tahun 2009. Saat itu masih periode awal trio ini terbentuk, alias lagi hebat-hebatnya. 4 tahun di Barcelona, orang ini lebih sering jadi penonton setia dari bangku cadangan. Merantaulah dia ke Bayern Munchen. Di Bayern, dia menjadi pemain penting. Puncak-puncaknya, dia ikut meraih treble winner di tahun 2019 dan sukses membuat mantan klubnya terpongkek di Liga Champions dengan skor yang bisa dibilang sakit tapi tak berdarah. Tapi dia tidak sendirian pula. Orang ini yang dipinjamkan ke Bayern dari Barcelona, yang kalian bilang pilihan gagal, ikut andil besar juga dalam pembantaian ini. Kalian, para cules, seharusnya tidak bersedih dengan hasil ini. Karena itu membuktikan didikan La Masia dan salah satu pembelian termahal Barcelona sukses. Sukses menghancurkan klub kalian sendiri. Sudahlah bos, kenapa itu terus yang dibahas? Belum puas kau ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Berikutnya, saudaranya sendiri yang tersisi, Rafinha. Kalau menurut saya, orang ini belum selevel dengan trio legendaris Barca ini. Jadi, sudah wajarlah dia pindah. Selanjutnya, Cesc Fabregas. Orang ini didikan asli La Masia yang merantau ke klub SSB Arsenal. Kemudian, Guardiola memanggilnya pulang untuk menjadi pelapis sepadan Xavi atau Iniesta jika berhalangan main. Hey guys, ngapain kau main di klub SSB Arsenal? Keluar dari La Masia, bukan yang main di klub besar kau. Lanjutin sekolah lah bang. Oke lah kalau gitu, balik sini lagi kau. Oke bang. Setelah Pep Guardiola pindah, Fabregas jarang dimainkan Tito Villanova karena tersisi dari Xavi dan Iniesta. Kemudian melanjutkan karir ke klub Chelsea. Kemudian Yaya Toure. Orang ini bergabung ke Barcelona dari AS Monaco pada tahun 2007. Di awal kedatangannya, dia menjadi pemain penting bagi Barcelona. Tapi semenjak si botak ini menjadi pelatih utama Barcelona, dia membawa beberapa anak asuhnya dari Barcelona B, termasuk Sergio Busquets, yang pada akhirnya menjadi pilihan utama di starting line up Barcelona, menggantikan peran Yaya Toure. Pada tahun 2010, dia pindah ke Manchester City karena dia tidak cocok dengan skema permainan orang ini dan lebih sering jadi penonton setia dari bangku cadangan. Sebenarnya masih banyak gelandang yang tidak mampu bersaing seperti Xavi Torres, Victor Sanchez, Jonathan Dos Santos, tapi saya rasa mereka tidak sebanding dengan trio ini. Jadi, melihat banyaknya gelandang yang tersisi karena kedua trio hebat ini, saya rasa mereka masih imbang lah. Yang terakhir, jumlah trofi yang didapat selama kedua trio hebat ini main. Kita mulai dari Copa del Rey. Selama mereka bertiga masuk tim inti Barcelona dari 2008 sampai 2015, mereka mendapat 3 kali trofi, yaitu pada tahun 2009, 2012, dan 2015. Sedangkan trio Real Madrid selama periode 2015 sampai sekarang belum sekalipun mengangkat trofi ini. Jadi sudah dipastikan pemenangnya trio legendaris Barca ini. Allah, piala kali-kaling saja bangga. Kalau tidak mampu ngaku saja bos.
Kalau untuk trofi La Liga, trio Barcelona ini berhasil mendapatkan 5 trofi, yaitu 3 tahun beruntun pada saat awal-awal terbentuknya mereka pada tahun 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011. Setelah itu di tahun 2012, 2013 dan 2014, 2015 berbarengan dengan berakhirnya trio ini. Sedangkan untuk di Real Madrid, mereka hanya mendapatkan 2 trofi, yaitu pada tahun 2016, 2017 dan 2019, 2020. Jadi sudah jelas juga untuk trofi La Liga trio Chiles lebih unggul. Masuk mau bilang trofi kaleng-kaleng. Kita lanjut untuk trofi Liga Champions Eropa. Kalau trofi si kuping besar ini mereka sama-sama mengoleksi 3 gelar. Tapi kalau yang ini Madridista bisa sedikit berbangga dengan ketiga trio kalian ini. Karena dengan adanya mereka, Real Madrid mendapatkan trofi ini 3 kali beruntun, yaitu pada musim 2015-2016, 2016-2017 dan 2017-2018, di mana belum ada klub yang bisa melakukannya. Bahkan untuk sekedar mempertahankan gelar saja belum ada yang mampu melakukannya semenjak Liga Champions berganti nama yang awalnya Piala Champions. Jadi dengan alasan ini saya rasa trio Madridista unggul sedikit. Untuk Piala Dunia antar klub tidak usah dibahas ya, karena kemungkinan besar yang memenangkan Liga Champions Eropa juga memenangkan trofi ini. Dalam 20 tahun terakhir saja hanya Liverpool dan Chelsea yang gagal mendapatkannya, itu pun kalah di final. Secara keseluruhan jumlah trofi sudah jelas lah, trio gelandang legendaris Cules ini yang unggul. Kalau kalian para Madridista ataupun Cules yang punya pendapat lain, silakan coret-coret di kolom komentar di bawah ini. Sebenarnya kedua trio ini mempunyai kesamaan dalam karir sepak bola mereka, yaitu sama-sama main di La Liga. Serius lah bos. Oke. Entah kebetulan atau tidak, pelatih yang sangat sukses pada era mereka sama-sama mulai dari klub juniornya Madrid dan Barca, sekaligus mantan pemain di kedua klub tersebut. Dan yang paling anehnya lagi, kedua pelatihnya sama-sama botak. Mungkin karena terlalu pintar ya. Oke, sudah dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.